kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Sisihkan waktu kita sejenak buat menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Kau sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang perkasa. Kami puji Kau, kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kasih setia-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau penolong, Kau pembebas, Kau penebus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Berfirman buat kami di malam hari ini, biarlah kami semakin hari semakin erat melekat dengan-Mu Tuhan. Dan malam ini kami berikan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semakin berkenan kepada-Mu, dan kami mau belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menegur kami dan menghibur kami, menguatkan serta mengingatkan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Kita akan belajar mengenai
Kingdom Values berbicara tentang integrity. Integrity di dalam bahasa Indonesia ditulis integritas. Tetapi kalau kita menemukan di dalam bahasa Inggris integrity, kita bisa melihat di beberapa Alkitab tentang integrity. Ada banyak tulisan tentang integrity di dalam Alkitab berbahasa Inggris. Namun tulisan integritas di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada. Ya. Sampai hari ini tidak ada tulisan yang menyatakan tentang integritas. Tetapi kalau arti tentang integritas ada di dalam Alkitab. Nah, malam ini saya akan lihat dan bagikan buat saudara 3 hal mengenai integritas. Kita bisa bahas begitu banyak, tetapi paling penting dalam kehidupan kita adalah mempraktekkan tentang integritas. Nah, kata integrity diartikan di dalam bahasa Indonesia itu integritas, tapi ada aneka istilah di dalam Alkitab yang diterjemahkan dari kata integrity. Dan dalam kehidupan kita yang namanya integritas itu sangat penting. Dan kita lihat yang pertama, kata integrity diterjemahkan sebagai bersih kelakuannya. Dalam Amsal 10 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Jadi yang pertama berbicara tentang integritas yaitu bersih kelakuannya, ya, bersih perilakunya. Artinya kita mau hidup bersih. Hidup bersih bukan hanya sekedar cuci tangan, ya, kita memang harus cuci tangan. Tetapi cuci tangan pun ada berbagai macam arti. Ada yang cuci tangan itu artinya nggak mau tahu, ya, begini selesai nggak mau tahu. Tetapi cuci tangan itu artinya membersihkan tangan kita juga bisa. Dan yang Tuhan mau bersih kelakuannya artinya hidup bersih, ya, bersih kelakuan, menjaga perbuatan bersih, menjaga pikiran bersih, dan juga menjaga perkataan bersih. Artinya kita betul-betul bersih dari dalam sampai keluar. Karena berbicara mengenai integritas, dalam dan luar sama. Karena ada orang yang disebut munafik, luar dan dalam beda. Ya, hati-hati dengan kemunafikan. Kemunafikan itu merajalela di mana-mana. Tetapi Tuhan mencintai orang yang bersih kelakuannya. Karena dibilang orang yang bersih kelakuannya aman jalannya. Orang yang bersih kelakuannya hidup dengan aman. Tidak insecure, tetapi secure. Karena Tuhanlah yang memberikan security buat kita. Tuhan yang memberikan keamanan buat kita. Pasukan malaikat berjaga di sekeliling kita. Dan kekasih Tuhan, kita lihat bersih kelakuannya itu penting sekali dalam membangun hubungan kita dengan sesama kita dan terutama dengan Tuhan. Yang kedua, berbicara mengenai integritas, berbicara mengenai kesalehan. Ayub 2 ayat yang ke-9. Di dalam Ayub 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Garwo sigaraneng nyowo. Istri atau suami merupakan pasangan hidup yang luar biasa, yang sangat penting. Tetapi ini yang terjadi. Ternyata ketika Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, kehilangan propertinya, kehilangan segala sesuatu yang ia punya, maka yang terjadi adalah istrinya kaget, istrinya kecewa, istrinya marah. Dan dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nah, yang kedua, berbicara mengenai integritas, berbicara mengenai kesalehan, ya. Nah, kesalehan itu berhubungan dengan Tuhan dan sesama secara benar. Bagaimana kita melihat orang lain seperti Tuhan melihat.
Tuhan melihat kita apa adanya. Mari kita melihat orang lain apa adanya. Sekalipun orang lain punya kecenderungan hidup curang, kita tetap bersih kelakuannya. Kita tetap berpikir bahwa orang itu bisa berubah, bisa bersih kelakuannya. Dan kita mulai melihat bahwa yang namanya ukuran kesalehan. Ukuran kesalehan bukan ditentukan bagaimana banyak orang memberi, banyak orang bersedekah, banyak orang menolong orang lain, tetapi ukuran kesalehan diukur oleh bagaimana kita melakukan firman. Banyak orang bisa memberi tanpa cinta, tapi orang cinta pasti memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Orang memberi belum tentu mengasihi. Jadi orang yang memberi dengan hati yang tulus, hati yang bersih, itulah integritas. Dan mari ukur diri kita dengan firman Tuhan. Ukur diri kita dengan melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang menolong kita juga akan beroleh pertolongan. Waktu kita menolong orang lain, kita pun beroleh pertolongan. Jadi saya percaya orang yang saleh akan memiliki komunitas yang saleh pula. Orang yang saleh artinya memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Yang ketiga, tadi yang pertama bersih kelakuannya, yang kedua kesalehan, yang ketiga sekarang ketulusan dan kejujuran. Mazmur 25 ayat 21 dikatakan demikian, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Inilah kata ketiga tentang integriti di dalam Alkitab. Begitu banyak kata tentang integriti. Nah, ketulusan dan kejujuran artinya hidup apa adanya. Hidup apa adanya itu nggak neko-neko, nggak macam-macam, ya, nggak serong hatinya. Hatinya lurus, hatinya tulus, jujur. Saya percaya orang jujur hidupnya mujur. Amin. Banyak orang bilang, jangan jujur-jujur lah, acur kamu. Enggak, orang jujur hidupnya mujur. Ya, beda dengan polos. Ya, polos dengan jujur itu beda. Polos itu ngomong apa adanya tanpa mikir, ya, tanpa mikir yang lain-lain. Tapi yang namanya jujur itu tahu. Jujur itu juga cerdik. Ya, bagaimana mengungkapkan apa adanya dengan cara yang cerdik, itu jujur, ya, bukan polos. Nah, tulus hati, lurus hatinya, tidak serong, tidak belok-belok. Jadi ketulusan dan kejujuran berbicara mengenai baik di dalam hati, pikiran, perkataan, dan tindakan. Hidup apa adanya. Maukah saudara hidup tulus dan jujur? Suami dan istri hidup tulus dan jujur. Ya, ada orang bilang begini, ya tulus sih, jujur sih, tapi ada duit lanang, duit wedok katanya gitu. Nah, uang laki, uang perempuan, ya. Ada yang dimasukin di kantong, ditaruh di ikat pinggang, ditaruh di kaos kaki, disembunyikan. Mari transparan satu dengan yang lain. Ya, mari saling memberkati satu dengan yang lain, hidup apa adanya dengan ketulusan dan kejujuran. 3 hal yang saya sampaikan mengenai integritas. Pertama, bersih kelakuannya. Yang kedua, kesalehan. Dan yang ketiga, ketulusan dan kejujuran. Satu hal yang luar biasa. Integritas diuji lewat kesendirian. Dan saat tak seorang pun melihat kita. Saya seorang hamba Tuhan, terkadang melayani sendirian di luar kota. Ujian-ujian seringkali terjadi, tetapi saya tahu satu hal. Kalau saya mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Tuhan lindungi saya, Tuhan sertai saya. Tiba-tiba waktu menghadapi ujian, ketika ada pencobaan datang, tiba-tiba saya hanya tahu satu hal, hidup bersih di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, ngomong apa adanya, dan kita diluputkan dari mara bahaya, diluputkan dari godaan, dan kita lulus dari ujian dan menjadi lebih daripada pemenang.
Haleluya. Maukah saudara memiliki integritas? Ada banyak hal tentang integritas di dalam Alkitab, tapi saya percaya hidup saudara yang berintegritas diuji lewat kesendirian dan lewat saat kita sendirian dan tak seorang pun memperhatikan kita, tak seorang pun melihat kita. Mari kita berdoa bersama. Hamba berdoa di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Hamba berdoa biarlah para kekasih Tuhan hidup jujur, hidup tulus, hidup dalam kesalehan, hidup bersih kelakuannya, memiliki integritas. Apa yang ada di dalam hati dan apa yang keluar dari kehidupan sehari-hari sama, tidak berbeda. Dan malam ini kami juga berdoa, biarlah para kekasih Tuhan ketika menghadapi ujian kesendirian, ketika menghadapi ujian tidak dilihat oleh seorang pun, tetap hidup bersih, tetap hidup tulus, tetap hidup jujur, tetap saleh. Dan kami berdoa setiap kami memiliki waktu-waktu yang karib bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh para kekasih Tuhan. Baik yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah kehidupannya, Tuhan pulihkan kesehatannya. Dan kami berdoa pula buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kekurangan. Tuhan limpahkan berkat-Mu kepada mereka secara khusus. Dan bagi para pengusaha, para pemimpin, dan para karyawan, anak buah, ketika mereka bekerja di pabrik, di toko, di apotek, di pertambangan, dan di dunia pariwisata atau dunia-dunia yang lain, kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati dan pulihkan mereka. Kami serahkan kehidupan para kekasih Tuhan yang betul-betul mengandalkan Tuhan, yang bekerja dengan hati yang tulus, bekerja dengan hati yang jujur, bekerja dengan benar dan baik. Tuhan sudah memberkati mereka dengan cara yang khusus. Kami serahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti adakan pemulihan buat Indonesia di luar dugaan, di luar akal pikiran manusia. Kami serahkan pemimpin Indonesia lewat kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan memberikan hikmat secara khusus kepada beliau, sehingga perintahnya, amanatnya sampai ke ujung-ujung daerah. Tuhan tolong Indonesia pulih, Indonesia bangun, Indonesia bangkit kembali, Indonesia mengalami kebangunan kembali. Terima kasih Bapa, malam ini ketika kami beristirahat, Tuhan melindungi, menyertai, memberkati kami, sehingga kami hari esok kami song-song dengan penuh semangat, penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu ya, sekali lagi ya Tuhan. Dijauhkanlah hidup kami dari segala mara bahaya, dijauhkan dari pencobaan, dijauhkan dari tindakan anarki. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu, turunlah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tetap hidup dalam integritasnya Tuhan. God bless you.